saya sedang ada di sawah jaranan yang kita beri tanaman alpukat. Tetapi apa yang baru kali ini, adalah kita melengkapi kompleks sawah ini dengan lebah. Mengapa lebah? Karena untuk membantu membantu penyerbukan. Nanti kalau alpukatnya itu sudah sempurna berbunga. Oleh karena itu di samping alpukat saya membawa berbagai tanaman, berbagai bunga tadi, tapak doro, bunga sepatu supaya ditanam di sini, dan juga bunga telang. Maka kita akan tanam itu di tengah-tengah, di sela-sela, supaya cepat tumbuh dan bisa ditemukan lebah itu. Nah, seperti apa lebahnya? Supaya mereka kerasan, maka diberi bunga khusus di samping bunga yang utama adalah alpukat tentu saja, dan bunga pisang juga ada, bunga yang lain juga ada, tapi memang sengaja ditambah supaya volume bunganya sesuai dengan populasi lebahnya. Ini siap seperti apa lebahnya, kita lihat ini ya. Ini seperti lihat saudara, ini lebah kita adalah baru satu ini. Namun walaupun baru satu, ini merupakan hal yang menarik. Sudah kerasan di sini, sudah berterbangan, bahkan dicek sudah sampai tetangga-tetangga memangsa buah-buah bunga yang ada. Wow, luar biasa. Tapi ini ada predator luar biasa. Ini predator lebah yang gede, dia menculik lebah yang kecil. Nah, ini lihat. Nah, ini kerjaannya ini. Kalau kadang-kadang kita tangkap ini lebah yang itu, yang gede itu, lebah namanya tawon das kalau di sini. Nah, juga capung kadang-kadang juga menculik lebah-lebah kita ini. Ini lebah kita ini lebah good boys, dari nice boy, karena dia tidak menyerang manusia, dan ini sudah mulai membuat rumah-rumah. Tentu saja ketika percepatan bunga itu terjadi, maka produksi madu akan bisa segera diperoleh. Inilah bunga-bunga kita. Bunga-bunganya ini sudah mulai ditanam oleh kepala rumah tangga di kebun ini. Tentu saja dia adalah sudah berpengalaman. Ini kepala rumah tangganya, kepala direksi kebun atau sawah jaranan, sedang menanam bunga ini, tapak doro. Nah, inilah namanya, ini Profesor Ngatijo. Ini sekolahnya dulu di Jepang. Nanamnya. Loh, ini jangan diberi lubang seperti ini, harus diuduk-uduk. Ya, nah, makanya ini kan nanti itu kayak ini. Ya oke. Jadi supaya ya oke. Jadi nanti dia ini diuruki loh ya. Ini pokoknya sekarang tanam dulu, malah tanamnya nanti. Ya oke. Nah, itu nasihat dia. Oh, kurang ke sini. Nah, ini proses menanam bunga ini ya. Tentu saja kita kalau bunganya itu ditanam dengan beraneka ragam, ini akan segera bisa diperoleh oleh lebah-lebah itu. Lebah itu sebetulnya juga sudah berterbangan ke bunga-bunga yang dimiliki oleh tetangga. Jadi banyak juga di sini bunga mangga, bunga kelengkeng dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, inilah, lihat, ini adalah pisang raja. Ini sedang berbuah. Saya yakin 4 bulan lagi ini sudah siap panen dan siap dikonsumsi untuk kesehatan tubuh manusia atas anugerah Allah, berbagai rezeki yang ada. Nah, saudara, kawan-kawan, inilah ladang sawah kita alpukat. Ini sedang
belajar berbunga. Nah ini lihat, ini dia lihat kan, ini belajar berbunga. Nah dalam satu batang ini Meki ini banyak bunga. Nah, bunga-bunganya ini tentu saja ini akan melakukan pertumbuhan. Tentu saja ini akan bersimbiosis dengan lebah tadi. Lebah tadi tentu akan hinggap di sini, menghisap madunya, polen dan apa saja yang ada di bunga itu dibawa ke gelodoknya. Nah, kalau itu terjadi maka penyerbukan akan terbantu. Ini juga kita lihat, ini salon yang sangat-sangat produktif. Ini dalam waktu 4 bulan ini saya video ke sini, ini akan insya Allah penuh alpukat. Kalau memang ini jadi semua, ya Allah mudah-mudahan jadi, karena bunganya sudah merajalela di sini. Hampir setiap pucuk ini akan mengeluarkan bunga. Tentu saja ini perkembangannya masih harus berjuang, banyak gangguan, karena pada prinsipnya petani itu banyak musuhnya, terutama adalah musuh-musuh yang berupa jasad-jasad ini, berupa misalkan kupu melahirkan ulet, dan itu juga membuat gangguan terhadap proses-proses penyerbukan, proses pembuahan di alpukat ini nanti. Nah, kita juga menanam pete. Ini saudara, ini adalah pete ya yang saya ini. Ini harapannya ini 3 tahun lagi ini berbuah. Mengapa pete ditanam? Ya karena pete adalah merupakan bahan bumbu yang luar biasa untuk membuat aroma kamar mandi kita. Aduhai sedap. Ini juga talas kita. Ini sedang, talas ini sedang dipencarkan ke seluruh area alpukat, karena harapannya ini akan menjadi sumber bahan makan yang baik, sehat, terutama orang-orang yang diabetes, gula, karena ini mengandung glycemic index yang rendah. Ini sedang dipencarkan dari anak-anaknya. Lihat ini ya, kalau lihat bawah ini luar biasa. Tapi saudara, ini semuanya adalah talas. Jadi deretan ini adalah talas, sehingga nanti kalau hidup ini bisa mensupport kebutuhan makan, dan tentu saja ini akan membantu ketahanan pangan baik secara individu maupun secara nasional. Nah, inilah alpukat yang berdampingan dengan pagar yang ada di jalan, sehingga memunculkan ini banyak tumbuhan yang kira-kira sebetulnya enggak ditanam juga tumbuh, seperti kates segala macam. Kita punya nangka, ini nangka hibrid, jadi nangka mini yang besarannya tidak begitu gede. Wow, kenapa? Ini jadi ini juga ada waluh kita. Ini saya pikir ini jatuh, ternyata ini memang di tanah ini, dan harapannya ini bisa sampai menguning untuk bibit, karena tumbuhannya kalau bibit sendiri itu kan bisa memilih. Nah, ini lihat, ini waluh yang tidak merambat, tapi dia jongkok di tanah. Tapi ini kabar yang agak prihatin adalah kita memiliki alpukat yang sudah gede tapi menguning. Ini ada 2 batang, saya juga nggak tahu sebabnya apa. Mudah-mudahan ini bisa bangkit, tapi ini sudah kita bawakan penggantinya in case ini adalah wafat.
kalaupun wafat mudah-mudahan husnul khotimah, dan mereka alpukat ini bisa berada di surga Allah. Ini mungkin kita nggak tahu apakah ini akan bangkit atau tidak, tapi gejalanya akan tidak. Nah, ini juga ada yang lain, coba lihat yang lain yang merangkas. Nah, ini singkong ini dulu yang tanam adalah para guru besar dari UNJ. Saya bawa ke sini pada nyangkul, akhirnya sudah tumbuh. Mudah-mudahan bisa menjadikan hiburan pada suatu saat dipanen. Nah, ini meranggas, coba lihat. Ini tiba-tiba mati saja. Ini saya kira insinyur pertanian ini harus menjelaskan kenapa tanaman tiba-tiba bisa begitu. Dan tentu saja ini sangat mengejutkan kita. Ada 2 hal, padahal sudah berbuah. Ini coba lihat ini. Kasihan kan? Ini jenis Miki. Ini buahnya, buah yang sebetulnya sudah muncul, tetapi dia keburu meninggal dunia. Ini kasihan ini ya Miki. Mudah-mudahan Anda bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Anda sudah produktif menunjukkan hal yang baik kepada manusia, tetapi tidak bisa bertahan hidup. Nah, inilah dinamika bertani. Nah, kalau ini singkong ini memang singkong luar biasa ini. Ini jenis singkong yang mudah hidup dan tentu saja mudah memproduksi ubinya. Ini juga keprihatinan yang lain. Ini namanya surikaya. Padahal buahnya itu banyak ini dasarnya. Ini lihat, mengering. Saya curiga ini kena petir. Tapi kalau kena petir, mengapa yang tetangga-tetangganya tidak terjadi begitu? Atau ini adalah virus. Nah, ini adalah suatu teka-teki yang bagi petani ini kadang-kadang nggak paham. Nah, inilah alpukat yang sedang belajar berbuah. Mungil, kita lihat nih, mungil. Ini sangat mungil buahnya. Nah, ini kan, ini adalah buah alpukat yang akan jadi alpukat. Ini di daerah bawah tanah ini sangat rendah ini ya. Ini hanya silat 1 jengkal dari tanah, ini 1 jengkal saja. Nah, kalau untuk besok gede saya yakin dia akan sampai tanah. Mudah-mudahan tanahnya juga bersahabat dan membantu alpukat itu dengan cara tidak jahat kepada dia. Nah, di baris ini juga ditanam terong. Terong atau eggplant ya. Jadi ini saya kira sudah akan tumbuh ya. Ini lihat bagus ini. Eggplant itu banyak manfaatnya. Insya Allah ini akan tumbuh segar karena hujan semakin tidak ada, tidak tergenang, sehingga dia tidak bacek. Nah, kita jalan lagi beberapa langkah untuk inspeksi yang lain. Loh, ini lihat. Ini adalah juga alpukat yang rajin berproduksi. Dia juga sudah berbunga. Ini lihat, sudah berbunga, tapi salon buahnya belum nampak. Mungkin ini termasuk yang sial juga karena digelontor hujan berhari-hari setiap malam, sehingga harus kita pompa airnya dari sini keluar supaya tidak bacek. Nah, ini bunga yang ceria dari alpukat. Tentu kita lihat ini jenisnya apa. Saya menduga ini adalah Miki. Oh, ternyata aligator. Nah, jadi ini jenis aligator. Aligator dan Miki adalah jenis yang produktivitasnya tinggi. Nah, ini pumpkin kita. Ini tapi agak sensitif pumpkin itu terhadap. Ini sedang
melayu kena kepanasan. Nanti kalau jam 4 sore dia bersukaria. Ini juga singkong yang dibawa dari Jawa Timur. Ini namanya singkong ketan katanya. Tangkainya ini kan merah, ini beda dengan yang merah-merah ke ungu. Ini marun, warnanya. Tapi beda dengan singkong mentega yang di sini merah tapi tidak marun, merah cetar. Ini merah cetar ini ya. Ini adalah singkong yang namanya mentega, beda kan dengan yang singkong ketan itu. Nah, alhamdulillah petai yang di sebelah lain ini sudah mulai untuk naik, untuk bertumbuh. Selama di sini anunya sudah baik tumbuhannya karena ini juga dipupuk. Nah, kita lihat lagi apa yang terjadi. Nah, ini nangka kita yang di sini lebih besar dari yang lain. Ini adalah nangka yang mini tadi, tapi nangka yang reguler ini sudah besar-besar, ada 5 batang di sini dan sudah tidak dikhawatirkan kehidupannya dan pasti kuat. Nah, ini adalah juga pisang tapi dirubung oleh koro. Ini namanya koro putih, ini jenis koro. Ini kalau di sayur lodeh bagus ini ya, di sayur lodeh bagus nih koro ini. Anda semua yang orang kota saya yakin tidak tahu ini koro putih, tapi saya hentikan penanamannya. Ini tumbuh liar, sisa-sisa yang sudah kita matikan karena dia semangatnya merubung tanaman yang lain. Nah, sampailah kita di dataran yang lebih tinggi. Di sini kita di daerah pisang, daerah-daerah ini pisangnya ini juga banyak produktivitasnya. Bahkan ini yang satu ini sudah harus pakai krek karena miring-miring, sehingga sungguh kreknya ini sangat mengganggu gerobak kita untuk parkir, sehingga gerobak kita itu parkirnya adalah miring-miring seperti ini karena diganggu oleh krek yang dimiliki oleh pisang yang sudah kira-kira 2 bulan lagi ini oke. Kalau nggak diberi krek ada bahaya itu roboh. Nah, ini gerobak kita yang kemarin ditabrak oleh ini anak-anak daerah sini ini peok, sehingga kapnya diganti, dan paling mahal adalah lampu itu 6 juta sendiri. Jadi totalnya dengan bumper segala macam itu 17 juta untuk menggantikannya. Ya, ulah mahasiswa yang kurang bertanggung jawab berlalu lintas sehingga merugikan orang lain. Ini adalah ini juga pisang raja. Di bawahnya ini sebetulnya ada singkong yang akan ditanam. Sudah disiapkan, sudah dipotong-potong tapi belum siap. Nah, ini kendaraannya direktur operasional sawah ini Harley Davidson-nya di sini. Jadi kalau datang ke sini selalu membawa motor gede Harley Davidson-nya ini. Tentu saja di sini ini masih campur dengan alpukat. Itu ini alpukat yang di tengah-tengah pisang. Kelihatannya perkembangannya juga baik, menjulang ke atas. Biar saja pisangnya tidak dimatikan dulu, dia akan tinggi sekali karena bersaing mencari matahari dengan pisang-pisang ini. Ini pisang raja yang paling besar di sini, artinya yang buahnya, untaian bandarnya itu adalah sangat besar, dan kira-kira sisirnya juga banyak. Itu 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 sisir itu. Insya Allah ini habis hari raya.
tapi hari raya belum ada. Ini wajah-wajah pisang kita kelihatan ceria karena masih banyak hujan, tetapi pisang pun juga menderita zaman sekarang ini akibat dari global climate change, terjadi global warming.